semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia selalu. Jadi kembali lagi ya di kelas learning journal pada mata kuliah public speaking. Ini adalah pertemuan keberapa ya, aku lupa gitu. Jadi 6 gitu. Jadi aku kira kan ini UTS, ternyata ini masih dilakukan presentasi karena bapaknya harus 7 pertemuan baru kita melaksanakan UTS. Masih dilaksanakan secara online karena kebetulan ada dari WFA waktu itu, jadi masih dilaksanakan secara online. Ya seperti biasa ya, di kelas itu ada yang 3 orang yang maju. Ya pertama itu Dini, Zafa, dan Tuti. Itu materinya apa sih, beda-beda juga, jadi kitanya jadi nambah wawasan kita kan. Terus yang selanjutnya presentasi kebetulan dimana kelompok 4 tentang syarat, faktor penghambat, dan faktor pendukung gitu. Jadi kita langsung aja ya guys ke materinya. Di materinya itu yang pertama ada syarat apa sih yang dibutuhkan dalam public speaking. Yang pertama yang disampaikan oleh Hamimah, yang pertama ada materi, terus ada tempat, dan ada sasarannya. Nah itu bener sih menurut aku, kan banyak kan ya syarat public speaking, tapi itu dikemas dalam 3 syarat itu. Iya sih benar gitu kan. Yang pertama materi yang harus disiapkan itu apa. Nah persiapan itu udah termasuk ke dalam materi, karena menurut aku ya kalau misalkan kita udah mempersiapkan berarti kita udah siap tuh materinya yang akan disampaikan apa. Terus tempat yang akan dipilih untuk dijadikan sasaran dari public speaking itu sendiri gitu kan, karena itu menentukan juga kan ya keberhasilan dari public speaking gitu. Nah selanjutnya ada faktor pendukung dari public speaking itu sendiri, disampaikan oleh Retma. Jadi yang ada 4 yang dia sampaikan. Yang pertama ada kejujuran maksudnya kejujuran publiker dalam menyampaikan informasi yang diketahuinya. Misalkan nggak mungkin publiker itu ngasih, mungkin aja gitu kan, publiker itu ngasih informasi yang salah gitu. Nah gimana caranya biar nggak salah? Itu riset. Nah riset itu persiapan ke materi juga yang tadi. Jadi riset, jadi itu kan menunjukkan kejujuran, informasi yang disampaikan kepada audiens itu secara benar. Terus ada sikap yang benar, jadi publiker itu kayak gimana gitu. Terus juga ada minat terhadap orang lain, jadi terhadap orang lain itu kita care gitu sama audiens kita gitu. Terus keterbukaan terhadap diri sendiri, ya gak mungkin juga kan kita gak ngerti sama diri kita sendiri, kita harus mengerti sebelum mengerti orang lain gitu. Jadi menurut aku tadi yang sikap yang benar, minat terhadap orang lain, dan keterbukaan terhadap diri sendiri itu sebenarnya sudah dirangkum dalam satu, itu kejujuran. Kalau kita jujur pasti kita juga punya sikap yang benar, terus minat terhadap orang lainnya, terus keterbukaan terhadap diri sendiri, itu kan sebuah kejujuran. Ini juga yang jadi perdebatan gitu ya, gimana jika publiker itu membohong gitu ya gimana gitu. Pastinya juga kita nggak asal menelan mentah-mentah dari publiker itu sendiri. Misalkan dia menyampaikan tentang suatu informasi gitu kan, kita ragu ya, kita riset sendiri gitu, apakah yang disampaikan dari publiker itu benar itu. Dan juga menurut aku jangan ngelihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah ilmu yang disampaikan gitu. Walaupun itu seorang penjahat yang menyampaikan, tapi kalau misalkan ilmunya baik ya kita ambil gitu. Misalkan yang dia sampaikan baik gitu, kita ambil, tapi kita jangan mentah, kita riset dulu gitu. Hambatan dalam public speaking, seperti yang kita tahu ya, dalam kehidupan ini pasti aja ada hambatannya, ada aja. Sama nih halnya dengan public speaking, itu ada hambatannya. Yang pertama, hambatan dari public speaking itu sendiri ada faktor internal dari dalam diri kitanya. Apa sih faktor internalnya yang bisa jadi hambatan untuk penyampaian public speaking? Yang pertama, belum terbiasa berbicara di depan umum, belum terbiasa berbicara di depan halayak ramai. Karena
kurang latihan karena jam terbangnya belum tinggi, jadi timbullah kecemasan, kurang percaya diri gitu, jadinya grogi, jadinya keringat dingin, jadinya gugup, jadinya nggak efektif dalam menyampaikan materinya gitu. Yang kedua, ada tidak menguasai materi. Karena nggak menguasai materi, ditambah lagi tadi kecemasan dan nggak percaya diri tentang materi yang disampaikan, jadinya nggak riset juga materinya gitu. Jadinya ya itulah salah satu hambatan biasanya public speaking. Yang ketiga, tidak mengenal situasi dan lawan bicaranya. Pastinya itu jadi hambatan karena apa? Dalam bahasa yang digunakan juga ya, itu bisa jadi menghambat karena lawan bicaranya itu siapa gitu. Pasti kita menyesuaikan juga kan sama gaya bicaranya gitu. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal dari luar diri kita. Apa sih yang biasanya menjadi hambatan dalam public speaking itu sendiri? Yang pertama ada audiens. Pastinya audiens itu juga bisa jadi hambatan. Selain kalau nggak ada audiens, kita juga nggak bisa kan nyampein materi gitu ya. Ini hambatan juga nih gitu. Terus audiensnya ngobrol atau audiensnya nggak interaktif, misalkan ada tanya jawab gitu kan, si audiensnya tuh nggak interaktif, itu bisa jadi salah satu hambatan. Terus juga waktu, dimana itu bisa jadi penghambat juga nih dari luar, karena itu kan waktu, kalau misalkan nyampeinnya terlalu cepat atau waktu yang diberikannya cepat, itu jadi materinya nggak disampaikan semua gitu. Jadi itu bisa jadi hambatan. Kalau misalkan kelamaan, si audiens itu merasa bosan atau jenuh kan. Nah, selanjutnya ada dari teknis dan tempat. Teknis juga bisa jadi hambatan gitu. Karena misalkan ya, dari mikrofon yang bermasalah itu bisa jadi hambatan. Terus dari PPT misalkan yang dari proyektornya itu lag misalnya, itu bisa jadi hambatan. Terus juga tempat itu bisa jadi hambatan karena tempatnya misalkan harus keliling gitu, misalkan pabrikannya di sini harus mengelilingi gitu, letter O gitu, itu bisa jadi hambatan. Terus ketidakjelasan tujuan dan sasaran ini juga bisa jadi hambatan kan, gak jelas nih materi yang mau sampaikan apa, jadinya muter-muter gitu kan. Terus juga teman-teman itu bisa bertanya, ada gak sih orang yang jadi membantu gitulah dalam public speaking gitu ya? Ada pastinya yang membantu, ada entah itu dari panitianya gitu kan, dari teknis juga. Waktu itu pernah juga lihat salah satu webinar gitu kan, dimana tentang keibuan gitu. Pokoknya dibantu sama teknisinya untuk menggeser slide dari PPT untuk materinya gitu. Jadi tentunya pasti ada juga nih yang membantunya gitu. Karena kenapa perlunya satu kuncinya persiapan, semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, walaupun ada hambatan itu bisa di minimalisir lah ya, hambatan-hambatan yang terjadi gitu. Nah sih guys, segitu aja materinya, dari tentang hambatan, tentang faktor pendukung dan syarat. Oke guys, semoga kalian nggak bosan ya. Sebenarnya biar kita koreksi diri juga sih, biar kita lebih banyak cari sumber-sumber yang sebanyak mungkin gitu kan, untuk menunjang pembelajaran ini. Oke guys, segitu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di main pesannya, salam cerah, ceria kan.